Baik, di sini nama saya Fitri Indasari, NPM 18160053. Di sini saya akan membacakan rangkuman tentang problematika pendidikan di Indonesia. Problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Pendidikan merupakan hak bagi semua orang dan pemerintah memfasilitasinya dengan membangun sekolah-sekolah sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi banyak permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, di Indonesia, pemerintah menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun sejak Juni 2015 dari yang sebelumnya 9 tahun. Dengan begitu, pemerintah wajib menyediakan dan membiayai segala fasilitas anak Indonesia dalam mengenyam pendidikan. Seiring perkembangan zaman yang cukup pesat seperti saat ini, di mana informasi mudah didapat dan teknologi begitu canggih, timbullah masalah baru khususnya dalam bidang pendidikan. Ada beberapa permasalahan yang menurut saya harus segera ditangani, yaitu yang pertama, pendidikan yang belum merata. Pendidikan di kota besar seperti di Jakarta dengan di Papua atau di daerah-daerah lainnya yang susah diakses pasti sangat berbeda. Masalah ini mencakup bagaimana supaya sistem pendidikan di Indonesia mampu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapat pendidikan tanpa membedakan letak geografis, status sosial, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, permasalahan relevansi dan mutu. Pendidikan yang bermutu mampu menghasilkan tenaga atau sumber daya manusia yang profesional. Kualitas pendidikan maupun fasilitas menjadi masalah jika hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan masalah relevansi banyak diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pendidikan yang efisiensi maupun menghasilkan lulusan dengan produktivitas yang optimal. Jadi, pendidikan akan memberikan hasil yang baik tanpa harus membuang-buang waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, kurangnya guru yang terlatih. Sosok guru yang kurang terlatih akan membuat anak-anak kurang mampu menguasai keterampilan dasar seperti berbahasa atau matematika. Maka dari itu, kualitas dan anak muda bangsa banyak yang belum siap untuk bekerja. Yang kelima, ruang kelas yang tidak memadai. Ruang kelas yang layak menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Di Indonesia masih banyak sekolah dengan keadaan yang memprihatinkan seperti atap bocor dan kelas yang kotor. Yang keenam, kurangnya dana ajar. Biaya pendidikan saat ini cukup mahal dan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini membuat masyarakat kurang mampu, sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan karena faktor biaya, anak-anak di luar sana yang tidak sekolah atau putus sekolah meskipun pemerintah menghilangkan biaya sampai SMA, tapi masih ada dana informal yang harus dibayarkan. Nah, permasalahan pendidikan di Indonesia semakin bertambah di mana saat ini adanya COVID-19, sekolah dihentikan dan digantikan dengan sekolah daring atau online. Guru yang mengajar secara daring banyak mengalami kesulitan seperti kurangnya pengetahuan guru dalam menggunakan teknologi dan memberikan penilaian terhadap setiap siswa. Siswa pun mengalami kesulitan karena tidak semua siswa atau orang tua siswa mempunyai handphone untuk belajar secara daring. Kendala sinyal, kurangnya inovasi guru dalam memberi materi, kurangnya pemahaman orang tua, jadi tidak semua siswa paham terhadap materi yang disampaikan. Solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan beasiswa bagi siswa yang berprestasi, khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu, membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non-formal seperti kursus-kursus keterampilan, sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang.
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah.